Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul tentang syirik. Syirik adalah muara dari berbagai kejahatan dan penyelewengan. Syirik juga merupakan rusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya atau dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya atau menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dalam dimensi rububiyah, misalnya meyakini bahwa ada makhluk yang mampu menolak segala kemuhadaratnya dan meraih segala kemanfaatannya, atau dapat memberikan berkah, seperti meyakini kesaktian para wali Allah Subhanahu wa taala sehingga dia minta bantuan kepada mereka untuk menolak petaka atau meraih keuntungan, apalagi bila wali tersebut sudah meninggal dunia. Dalam dimensi mulkiyah, misalnya mematuhi sepenuhnya para penguasa non-muslim, bukan terpaksa, di samping menyatakan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, padahal pemimpin non-muslim itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan, atau mengajaknya melakukan maksiat. Dalam dimensi ilmiah, misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan orang yang sudah meninggal dunia. Syirik dibagi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih korban atau nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kuburan, jin atau setan, atau mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudaratnya. Bentuk-bentuk syirik besar. 1. Syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berdoa kepada selainnya. Yang kedua, syirik niat, keinginan atau tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, muhabah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelaku keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid
dan merupakan wasilah atau perantaraan kepada syirik besar. Bentuk-bentuk syirik kecil yaitu satu, syirik zahir, yaitu nyata. Syirik kecil yang dapat bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan, misalnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan Allah selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Syirik dalam bentuk ucapan yaitu perkataan kalau bukan karena kehendakan Allah dan kehendakan fulan, ucapan tersebut salah. Dan yang benar adalah kalau bukan karena kehendakan Allah, kemudian karena kehendakan si fulan, kata kemudian menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendakan hamba mengikuti kehendakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka, para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Ya Rasulullah. Dia menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Demikian uraian tentang syirik besar dan syirik kecil beserta contoh-contohnya, yang tentu saja di samping contoh-contoh di atas masih banyak contoh-contoh yang lain yang belum yang disebutkan, terutama yang bersifat modern sekarang ini. Tetapi dalam kesempatan sekarang ini kita tidak akan membicarakan bentuk-bentuk kemusyrikan modern tersebut. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.